Aston Villa kilas bolonya, duo Spanyol tersingkir. Aston Villa melenggang ke babak semifinal Liga Eropa usai menggilas bolonya. Sementara wakil Spanyol habis setelah Celta Vigo dan juga Real Betis kalah. Kemenangan dan kelolosan juga diraih oleh wakil Inggris lainnya yakni Nottingham Forest yang berhasil melaju ke babak semifinal dengan agregat 2-1 atas FC Porto. Lionel Messi resmi akuisisi klub divisi 5 Liga Spanyol. Lionel Messi baru saja mengembangkan bisnisnya di dunia sepak bola. Bek bintang asal Argentina itu mengakuisisi klub divisi 5 Spanyol yakni Cornellà. Cornellà bukan sembarangan klub. Mereka mengeluarkan bakat seperti Jordi Alba yang sukses bersama Barcelona dan juga timnas Spanyol. PSSI email 3 negara untuk jadi lawan uji coba timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal rencana timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday di bulan Juni nanti. Pihaknya sedang merampungkan persiapan termasuk mencari lawan yang sesuai untuk skuad Garuda. Ia menjelaskan saat ini ada 3 negara yang sudah menghubungi PSSI terkait kemungkinan laga uji coba. Dari jumlah itu baru 1 yang telah mendapatkan respon lanjutan. Dekat dengan Trump, Gianni Infantino sulit jadi presiden FIFA lagi. Gianni Infantino mau maju lagi jadi presiden FIFA di tahun 2027. Namun kedekatannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bikin Gianni kehilangan dukungan. Pemilihan presiden FIFA akan berlangsung pada tahun 2027 di Rwanda. Gianni Infantino mau maju lagi dalam ajang tersebut. Dilansir dari berbagai sumber, negara-negara anggota FIFA mulai tidak senang dengan kedekatan Gianni Infantino dan juga Donald Trump. Sebabnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat kerap mengeluarkan kebijakan yang penuh dengan kontroversi. Bukan ke MU, Andoni Iraola bakal gabung dengan klub ini. Ada spekulasi beredar mengenai masa depan dari Andoni Iraola. Pelatih perempat itu diklaim tidak akan bergabung dengan MU di musim panas ini. Dilansir dari Talksport, Iraola sudah punya prioritas mengenai klub mana yang bakal ia latih di musim panas nanti. Ia ingin kembali ke Spanyol untuk melatih Athletic Bilbao. Iraola punya kedekatan batin dengan Bilbao karena ia menghabiskan mayoritas karir profesionalnya di klub asal basket tersebut. Real Madrid didorong jual Vinicius Junior. Real Madrid menghadapi akhir musim yang tidak stabil dan memicu berbagai reaksi keras dari dunia sepak bola Spanyol. Dan salah satu komentar yang paling tegas datang dari legenda La Liga yakni Santiago Canizares. Mantan kiper Madrid itu mempertanyakan masa depan dari Vinicius Junior di klub. Ia bahkan menilai manajemen perlu mempertimbangkan penjualan sang pemain sebagai bagian dari perombakan skuad. Real Madrid tolak berikan penghormatan kepada Barcelona. Real Madrid menghadapi kemungkinan mengakhiri musim tanpa trofi besar seperti musim lalu. Sekarang menurut Marcos Llorente, Real Madrid tidak berniat memberikan penghormatan kepada Barcelona jika mereka dinobatkan sebagai juara La Liga sebelum El Clasico. Madrid akan menghadapi rival bebuyutan mereka di Spotify Camp Nou Stadium pada tanggal 10 Mei. Agar Barcelona dapat dipastikan sebagai juara pada laga tersebut, mereka harus memperbesar keunggulan mereka menjadi 13 poin. Kylian Mbappe lagi-lagi gagal di Liga Champions. Kylian Mbappe lagi-lagi gagal meraih gelar di Liga Champions. Ia masih harus mengubur mimpi mengangkat trofi si kuping besar usai Real Madrid disingkirkan oleh Bayern Munchen. Penyerang asal Prancis ini belum juga mampu mewujudkan ambisinya mengangkat si kuping besar. Ambisi meraih gelar Liga Champions menjadi salah satu alasan Mbappe hengkang dari PSG ke Madrid di musim lalu. Tak mengherankan karena Madrid merupakan klub dengan gelar Liga Champions terbanyak dengan raihan 15 trofi. Bernardo Silva resmi umumkan hengkang dari Manchester City. Manchester City resmi mengumumkan kepergian dari Bernardo Silva di akhir musim. Dengan Juventus kini berpotensi menjadi pelabuhan dari sang gelandang asal Portugal tersebut. Si Nyonya tua menjadi salah satu peminatnya, namun bukan satu-satunya. Salah satu klub top yang juga dikaitkan dengan Bernardo Silva diantaranya adalah Barcelona. Mengerikan trio gol milik Bayern Munchen. Trio Harry Kane, Michael Olise dan juga Luis Diaz tampil mengerikan musim ini. Madrid menjadi korban terbaru keganasan dari trio Harry Kane, Olise dan juga Luis Diaz. Real Madrid jadi korban terbaru keganasan dari trio Bayern Munchen tersebut. Trio Harry Kane, Olise dan juga Luis Diaz memang jadi tumpuan utama di lini depan Bayern Munchen. Kane sebagai ujung tombak didukung oleh Olise di sisi kanan dan juga Luis Diaz di sisi kiri begitu mengerikan di musim ini. Harry Kane menjadi mesin gol dari Bayern
Bayern Munchen dengan sudah mengemaskan 50 gol dan juga 6 assist di musim ini, dan Olise telah membuat 18 gol dan menjadi pelayan terbaik untuk Ken dengan raihan 29 asisnya. Luis Diaz melengkapinya dengan kemampuan menciptakan gol dan melepaskan asis yang sama. Sayap asal Kolombia itu membuat 24 gol dan juga 18 asis musim ini. Harry Kane sebut Bayern Munchen bisa kalahkan siapa saja. Bayern Munchen menyingkirkan Real Madrid dari Liga Champions. Derotan kini kian percaya diri di kasta tertinggi sepak bola antar klub Eropa tersebut. Saat Anda mengalahkan tim sekelas Real Madrid, terutama di fase-fase akhir Liga Champions, itu memberikan Anda kepercayaan diri yang tinggi. Kami merasa bisa mengalahkan siapapun saat berada di level tertinggi kami, dan kami akan membutuhkan itu di babak berikutnya karena PSG adalah salah satu tim terbaik di Eropa, ujar dari Harry Kane. Tidak dipermanenkan Dinamo Zagreb, Ismail bin Nassr akan kembali ke AC Milan. Ismail bin Nassr dikabarkan bakal kembali ke AC Milan di musim panas nanti. Dinamo Zagreb memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebut, klub asal Kroasia tersebut tidak berencana menggunakan klausul pembelian senilai 15 juta euro. Hal ini membuat AC Milan terancam kehilangan potensi pemasukan besar dari penjualan sang gelandang. Dikabarkan ke timnas Italia, Max Allegri prioritaskan bertahan di AC Milan. Max Allegri dikabarkan berkeinginan untuk tetap bertahan di AC Milan musim depan, meski spekulasi mengenai ketertarikan timnas Italia itu terus berhembus. Laporan dari Milan News menyebutkan bahwa pelatih asal Livorno tersebut merasa sangat nyaman kembali ke Milanello. Max Allegri secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap kualitas squad yang ia miliki saat ini. Harmoni yang terjalin antara staf pelatih dan juga pemain menjadi alasan utama mengapa dirinya ingin terus melanjutkan proyeknya di AC Milan. Demi UCL, Max Allegri dipaksa lakukan penyesuaian formasi lagi. Kekalahan dari Udinese baru-baru ini menjadi sinyal kuat bagi pelatih Max Allegri untuk bisa melakukan penyesuaian taktis demi menjaga posisi AC Milan di zona Liga Champions. Eksperimen formasi 4-3-3 di laga melawan Udinese dinilai gagal total karena membuat lini pertahanan menjadi sangat rapuh. Keputusan tersebut justru menghilangkan kekuatan utama Rossoneri yang selama ini bertumbuh kepada kekokohan di lini belakang. Allegri disarankan untuk segera kembali menggunakan formasi pakem 3-5-2 yang telah memberikan stabilitas selama 6 bulan pertama. Inter Milan bidik 4 target di bursa transfer musim panas. Inter Milan bersiap menghadapi bursa transfer musim panas dengan perubahan besar dalam skuad utama. Klub asal kota Milan ini mulai memetakan prioritas setelah musim yang berpotensi berakhir dengan gelar juara. Inter Milan akan melakukan perubahan signifikan di sektor pertahanan dalam waktu yang dekat. Sejumlah nama berpengalaman diperkirakan akan henggang di akhir musim. Selain lini belakang, posisi penjaga gawang juga menjadi perhatian utama. Liverpool siap melepas McAllister. Liverpool disebut-sebut siap melepas Alexis McAllister untuk mendanai perombakan tim. Saat ini kontraknya di Anfield Stadium masih tersisa 2 tahun dan belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak. Liverpool nampaknya juga memiliki ketertarikan terhadap Eduardo Camavinga yang kemungkinan akan menjadi salah satu pemain yang terdepak dari Real Madrid akibat kedatangan gelandang baru di Santiago Bernabeu. Liverpool siap amankan bintang 80 juta pound sterling pasca cedera GTG. Liverpool tengah mempertimbangkan langkah untuk bisa mencari penyerang baru setelah GTG mengalami cedera serius. Spekulasi beredar bahwa Liverpool kemungkinan akan kembali mengejar Anthony Gordon dari Newcastle United. Newcastle sendiri terbuka dengan menjual Gordon, namun dengan harga yang tepat. Dan laporan menyebutkan bahwa angka 80 juta pound sterling menjadi titik negosiasi yang sulit dicapai. Liverpool sebelumnya juga dikaitkan dengan beberapa penyerang lain seperti Bradley Barcola dan juga Yan Diomande. Namun Gordon sendiri dinilai memiliki keunggulan berkat pengalamannya di ajang Liga Premier Inggris. MU pertimbangkan opsi selain Michael Carrick. MU tengah mempertimbangkan dilema besar dalam menentukan manajer permanen berikutnya. David Armstrong melaporkan, meski ada pembicaraan informasi tentang mencari alternatif Carrick, namanya masih ada dalam daftar calon manajer. Keputusan akhir akan sangat dipengaruhi oleh hasil pertandingan dan juga performa MU dalam 6 laga terakhir. Jika performa menurun, persaingan bisa semakin ketat dengan munculnya kandidat lain seperti Julian Nagelsmann, Andoni Iraola, dan juga Marco Silva.
Tersingkir dari UCL, Madrid siap pecat Arbeloa. Masa depan dari Arbeloa bersama Madrid kini tengah menggantung. Sosok asal Spanyol berpotensi didepak dalam waktu yang dekat seiring keluarnya Madrid dari ajang Liga Champions. Arbeloa sejatinya memiliki kesempatan untuk bisa menjadi pelatih utama musim depan. Namun kekalahan dari Munchen dan juga melebarnya jarak dari Barcelona membuat hal tersebut terasa tak mungkin. Laman dari The Athletic mengklaim jika kemungkinannya untuk melatih Madrid setidaknya sampai akhir musim terbilang menipis lantaran rentetan kekalahan yang terjadi di dalam tim. Ini dia kandidat pengganti Alvaro Arbeloa di Real Madrid. Madrid menghadapi musim yang sulit setelah tersingkir dari Liga Champions. Kekalahan tersebut semakin memperjelas masa depan dari Alvaro Arbeloa. Pelatih berusia 43 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan posisinya di musim panas. Madrid terancam menutup musim tanpa gelar. Dengan kondisi tersebut, manajemen bisa mempertimbangkan pengganti pada akhir musim. Nama Jose Mourinho kini dikaitkan kembali dengan kemungkinannya kembali ke Santiago Bernabeu. Diketahui ia memiliki hubungan baik dengan sang presiden klub yakni Florentino Perez.